Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Milka Ewi Juliasari dari kelas 5F, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe STET terhadap hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 di SDN 1 Sidodadi, Kecamatan Sangkup. Jadi langsung saja pertama-tama pada bab 1, yaitu adalah latar belakang masalah. Jadi seperti yang kita ketahui, pendidikan merupakan bagian integral dalam pembangunan. Proses pendidikan tak dapat dipisahkan dari proses pembangunan itu sendiri. Pembangunan ini diarahkan dan bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan pembangunan sektor ekonomi yang satu dengan yang lainnya, sehingga saling berkaitan dan berlangsung dengan berbarengan. Namun, jika dari pendidikan yang saya sebutkan tadi, bagaimana jika pendidikan tersebut belum tercapai? Contohnya, seperti yang saya amati di SDN 1 Sidodadi ini, yaitu berdasarkan hasil pengamatan proses belajar mengajar yang berlangsung di kelas 5 yang saya amati tersebut, yaitu guru mata pelajaran matematika hanya menggunakan metode ceramah dan penugasan dalam pembelajaran berlangsung, sehingga kurangnya keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran menyebabkan hasil belajar peserta didik itu rendah. Proses pembelajaran matematika di sini yaitu lebih banyak didominasi oleh guru yang hanya mengajarkan gambar, contohnya yang terdapat pada buku paket seperti itu. Jadi hal tersebut mengakibatkan siswa menjadi kurang aktif. Jadi pada prasurvei diperoleh data tentang nilai ulangan harian matematika pembelajaran di kelas 5 SDN 1 Sidodadi. Masih banyak siswa yang nilainya belum mencapai KKM. Kemudian langsung saja di sini yang selanjutnya yaitu ada identifikasi masalah. Dari berdasarkan latar belakang masalah yang saya sebutkan tadi, berdasarkan pengamatan di kelas 5 SDN 1 Sidodadi Kecamatan Sangkup, ada beberapa masalah yang perlu diperbaiki atau didefinisikan. Di antaranya yaitu yang pertama, pembelajaran itu masih berpusat pada guru. Jadi kurangnya aktivitas siswa, kurangnya peran siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya aktivitas belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika di kelas. Siswa itu jadi belum terlalu aktif di situ. Di sini itu kebanyakan itu guru itu hanya menjelaskan dan siswa tersebut hanya merespon iya saja seperti itu. Jadi kurang aktif sehingga siswa tersebut itu tidak memahami apa materi yang diajarkan oleh guru. Kemudian yang ketiga yaitu guru belum menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STET yang saya sebutkan tadi. Jadi dari rumusan masalahnya yaitu berdasarkan masalah di atas, maka menjadi pokok permasalahan penelitian ini yaitu adalah apakah terdapat pengaruh metode pembelajaran kooperatif tipe STET terhadap hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 di SDN 1 Sidodadi Kecamatan Sangkup tersebut. Baiklah, langsung saja di sini yaitu dari tujuan penelitian di sini berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian di sini yaitu adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STET tersebut terhadap hasil belajar matematika peserta didik kelas 5 di SDN 1 Sidodadi Kecamatan Sangkup. Adapun kegunaan penelitian di sini yaitu adalah kembali kepada bagi peneliti, yaitu sebagai pengembangan pengetahuan dan pengalaman penelitian penulis tentang pembelajaran matematika di sekolah agar terjadi komunikasi pembelajaran yang baik di sekolah antar guru dan siswa. Kemudian yang kedua yaitu adalah bagi peserta didik. Jadi manfaatnya yaitu di sini sebagai wahana baru dalam proses meningkatkan pemahaman belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Kemudian bisa juga meningkatkan minat peserta didik dan juga meningkatkan aktivitas belajar siswa. Kemudian yang ketiga yaitu bagi guru.
Jadi manfaatnya di sini yaitu sebagai bahan pertimbangan agar menentukan metode atau model pembelajaran dengan tujuan agar dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Kemudian juga bisa meningkatkan keterampilan guru dalam pengolahan proses pembelajaran. Kemudian juga bisa meningkatkan pemahaman tentang proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya juga bisa meningkatkan kualitas kinerja guru. Kemudian yang keempat yaitu bagi sekolah, yaitu memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam rangka perbaikan dan meningkatkan mutu pembelajaran matematika di sekolah SDN 1 Sidodadi khususnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah bab 2. Di sini ada kajian teori. Kajian teori di sini itu yang pertama membahas tentang pengertian metode model pembelajaran. Model pembelajaran di sini yaitu adalah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial. Kemudian yang kedua di sini ada pengertian model pembelajaran kooperatif tipe STED. Jadi menurut Trianto pada tahun 2009, pembelajaran kooperatif tipe STED di sini adalah model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan jumlah anggota tiap-tiap kelompoknya yaitu 4-5 siswa secara heterogen yang merupakan campuran menurut tingkat prestasi jenis kelamin dan suku. Jadi tidak membeda-bedakan ya. Di situ tuh campur. Kemudian yang ketiga yaitu langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Jadi langkah-langkah di sini yaitu di setiap model pembelajaran terdapat langkah-langkah ya. Yang pertama yaitu menyampaikan tujuan. Menyampaikan tujuan di sini yaitu guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut atau seperti motivasi belajar ya. Kemudian yang kedua yaitu menyajikan informasi. Jadi guru menyampaikan informasi kepada siswa dengan jalan demokrasi atau lewat bacaan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah pengorganisasian siswa ke dalam kelompok kooperatif. Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Kemudian yang keempat di sini ada membimbing kelompok kinerja dan belajar. Guru membimbing kelompok-kelompok belajar saat mereka mengerjakan tugas seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu evaluasi. Guru mengevaluasi kembali hasil belajar tentang materi yang dipelajari atau dari masing-masing kelompok tersebut. Kemudian yang keenam yaitu memberikan penghargaan. Guru mencari cara untuk menghargai baik upaya dari hasil belajar siswa itu sendiri. Jadi ada penghargaan di sini yaitu di mana kelompok yang terbaik dalam pemberian tugas seperti itu, sehingga siswa tersebut tidak bosan untuk menerima mata pelajaran matematika tersebut di sini. Jadi siswa itu merasa agar ada tantangan seperti itu. Kemudian yang kedua ada variabel penelitian. Jadi variabel penelitian di sini yaitu terdiri dari dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Saya jelaskan sedikit di sini tentang variabel bebas. Variabel bebas di sini yaitu adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya atau menghasilkan akibat dari variabel lain, atau menghasilkan akibat dari variabel lain di sini yaitu pada umumnya berada pada urutan tata waktu yang terjadi lebih dahulu. Jadi variabel ini biasanya disimbolkan dengan huruf X atau dengan variabel X, biasa disebut seperti itu. Kemudian kalau variabel terikat di sini yaitu adalah variabel yang dipengaruhi. Variabel yang dipengaruhi di sini yaitu adalah yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Jadi mereka berdua itu saling berketerkaitan. Jadi biasanya variabel ini biasa disebut sebagai variabel Y. Kemudian ada di sini hasil belajar. Hasil belajar di sini yaitu adalah perolehan dari proses belajar mengajar siswa sesuai dengan tujuan pengajaran. Menurut WAS5 mengemukakan hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Di sini faktor internal di sini saya sebutkan sedikit, yaitu misalkan dari faktor internalnya tersebut dari faktor jasmani yang bersifat bawaan yang diperoleh. Kemudian ada juga faktor psikologis yang bersifat terdiri dari intelektif, yaitu meliputi faktor potensial atau kecerdasan dan bakat siswa. Kemudian ada di sini juga faktor kelelahan.
Kemudian dari faktor eksternalnya di sini yaitu saya sebutkan di sini seperti faktor sosial, faktor budaya, faktor lingkungan, bahkan faktor lingkungan spiritual dan keamanan. Kemudian selanjutnya yaitu di sini ada definisi konseptual. Definisi konseptual adalah variabel penarikan batasan yang menjelaskan suatu konsep secara singkat, jelas dan tegas. Definisi konseptual di sini yaitu adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik suatu masalah yang hendak diteliti. Misalkan di sini model pembelajaran kooperatif tipe STAT ini yaitu misalkan memotivasi siswa supaya agar dapat saling mendukung, kemudian dan juga membantu antara satu sama lain. Jadi setiap kelompok itu mereka itu meningkatkan aktivitas belajar itu dengan mereka itu saling membantu satu dengan yang lain seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada definisi operasional. Definisi operasional variabel di sini yaitu adalah penarikan batasan yang lebih menjelaskan ciri-ciri spesifik atau substantif dari suatu konsep. Di sini tujuannya yaitu agar peneliti dapat mencapai suatu alat ukur yang sesuai dengan hakikat variabel yang sudah didefinisikan konsepnya. Maka peneliti harus memasukkan proses atau operasionalnya sebagai alat ukur yang akan digunakan untuk kualifikasi gejala atau variabel yang ditelitinya. Di sini yaitu saya jelaskan sedikit di sini yaitu model pembelajaran kooperatif tipe STAT ini yaitu antara lain di sini biasa disebutkan misalkan langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe STAT ini dalam kegiatannya itu seperti yang saya sebutkan tadi langkah-langkahnya. Kemudian yang selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara dari permasalahan yang perlu diuji kebenarannya melalui analisis. Di sini hipotesis di sini yaitu adalah pernyataan atau kedudukan dalam penelitian. Jadi hipotesis ini sangat penting ya dalam penelitian. Hipotesis ini juga mengapa saya katakan demikian? Karena menunjukkan harapan si peneliti agar refleksinya itu dalam hubungan ubahan dan variabel itu saling berkaitan seperti itu. Kemudian di sini saya sebutkan berdasarkan kerangka berpikir hipotesis penelitian yaitu yang pertama misalkan saya beri kerangka berpikirnya. Yang pertama saya sebutkan di sini H0. H0 di sini yaitu adalah tidak ada pengaruh model pembelajaran tersebut. Kemudian H1 yaitu ada pengaruh. Jadi mereka itu saling dibandingkan nantinya dalam penelitian seperti itu. Jadi yang selanjutnya di sini ada bab 3 metode penelitian. Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pada penelitian ini yang dipakai adalah penelitian kuantitatif dengan metode true experimental design, di mana sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random atau dari populasi tertentu. Desain penelitian mengambil dua kelompok subjek dan populasi meliputi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Jadi desain eksperimen yang digunakan di sini yaitu adalah presence, post-tense, control group, dan desain. Kemudian di sini ada lokasi dan waktu penelitian. Lokasinya di sini dilaksanakan di SDN 1 Serdadi Kecamatan Sangkup, Kabupaten Bolaang, Mongondo Utara. Kemudian waktu pelaksanaannya yaitu pada semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 dari persiapan penelitian hingga penyusunan laporan. Kemudian yang selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dan sampel di sini yaitu adalah saya sebutkan terlebih dahulu populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa kelas 5 SDN 1 Serdadi, Kecamatan Sangkup tahun ajaran 2020-2021 dengan distribusi kelas bahwa terdapat dua kelas. Yang pertama yaitu kelas 5A. Kelas 5A di sini berjumlah 9 orang, yang laki-laki ada 4 orang dan perempuan ada 5 orang. Kemudian ada kelas 5B. Ada 8 orang, yaitu yang laki-laki 2 orang dan perempuan berjumlah 6 orang. Kemudian yang selanjutnya ada sampel. Sampel di sini yaitu bagian dari populasi juga, tapi sampel di sini yaitu
diambil dari sumber data yang dapat mewakili dari seluruh populasi. Sampel di sini terdiri dari satu kelas, misalkan dari kelas 5B sebagai kelas kontrol dan kelas 5A sebagai eksperimen. Jadi teknik sampling di sini yaitu merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang digunakan dalam penelitian. Jadi keduanya saling dibandingkan nantinya. Kemudian yang selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini yaitu terdapat dua, yaitu ada teknik tes dan teknik dokumentasi atau metode dokumentasi. Teknik tes di sini sebagai alat ukur, misalkan secara tertulis maupun lisan dalam pembuatannya. Itu sebagai untuk menguji kebenaran atau hipotesis, maka data tersebut dikumpulkan berupa sebagai angka atau nilai hasil belajar siswa. Kemudian teknik dokumentasi atau metode dokumentasi di sini yaitu adalah pengumpulan tertulis yang tercetak tentang fakta yang dijadikan sebagai bukti penelitian atau hasil penelitian. Dokumentasi di sini diperlukan dalam penelitian adalah sebagai daftar nama peserta didik, kemudian nilai peserta didik dan profil sekolah juga. Kemudian yang selanjutnya ada instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data di sini yaitu akan digunakan untuk mengukur hasil belajar matematika siswa yang berupa tes pencapaian terdiri dari tes objektif dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 20 soal dan penskoran jika benar diberi skor 1 dan jika salah diberi skor 0. Tes diberikan kepada kelas eksperimen sama dengan tes yang diberikan kepada kelas kontrol. Jadi hasil belajar diukur adalah aspek kognitif yang meliputi pengetahuan atau ingatan yang bisa disebut C1 dan pemahaman disebut C2 dan aplikasi disebut sebagai C3. Baiklah, penutup dari kesimpulannya yaitu dari pembahasan kita menyimpulkan bahwa ada beberapa masalah yang terdapat pada proses pembelajaran matematika SDN 1 Surodadi. Antaranya yaitu adalah masih kurangnya kreativitas guru dalam mengajar matematika di SDN 1 Surodadi, sehingga siswa tidak betul memahami pembelajaran matematika dalam pembelajaran berlangsung. Hal ini dikarenakan pembelajaran itu masih berpusat pada guru. Kemudian kurangnya aktivitas belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika di kelas. Kemudian guru juga belum menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe ST tersebut. Maka dari itu, kami selaku penulis menyimpulkan bahwa di sini apakah terdapat pengaruh pembelajaran model pembelajaran kooperatif tipe ST terhadap hasil pembelajaran matematika peserta didik kelas 5 di SDN 1 Surodadi Kecamatan Sanggup di sini. Jadi dari hasil proposal ini kami mewujudkan supaya hasil belajar dan hasil kemampuan siswa itu sesuai agar juga lebih membaik sesuai yang diharapkan oleh sekolah tersebut. Jadi terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Atas lebih dan kurangnya dari presentasi saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.